Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita Trio. Bukan. Trio Kak. Kang Azi, John, Kang Boy, Sugandi. Oh bukan ya? Oh bukan ya. Oke, di episode ke-14 ini seperti biasa kita akan membacakan requestan dari Baraya yang masuk ke DM Instagram kita. Dan lumayan ini ceritanya agak panjang. Jadi panjang tapi seru. Tapi tonton lah. Tonton Nila. Apa itu tonton Nila? Bukan simak ceritanya sampai beres. Karena ini ceritanya memang seru. Memang seru ya? Iya, jadi kisah ini pengirimnya Kang Asep ya ini namanya. Pengirimnya Kang Asep namanya. Terus kisahnya dia katanya waktu mendaki ke Gunung Gede Pangrango. Wow, Gunung Gede Pangrango. Keren dia pendakian waktu pendakian. Ya nanti lah agak ini soalnya lumayan nih kayaknya. Lumayan apa? Lumayan gede. Nah, oke lah langsung aja ya mungkin Baraya. Ini soalnya kan agak panjang nih, jadi agak durasi ya. Jadi agak dipercepat seperti itu. Kang Johan ya? Siap. Kang Boy? Siap. Mohon izin. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ke episode ke-14 ini saya akan menceritakan kisahnya Kang Asep tentang mendaki Gunung Gede Pangrango. Dalam cerita ini merupakan sebuah cerita yang menurut saya pun terjadi di luar akal sehat manusia. Sebetulnya saya pun percaya tidak percaya tentang kejadian yang saya alami ini. Awal mulai cerita ini terjadi pada tanggal 27 Desember 2017. Waktu itu bertepatan pada pelaksanaan atau prosesi acara milad SMK LPP MRI. SMK ini merupakan salah satu SMK yang mewadahi salah satu organisasi saya, yaitu Pencinta Alam Rampala LPP MRI. LPP tahu nggak kamu? Nah, agak lupa. Enggak aja gitu. Enggak ya. Terusin ya. Waktu itu SMK LPP MRI akan merayakan hari milad yang kebetulan jatuh pada tanggal 1 Januari 2018. Nah, di situ organisasi saya ingin memeriahkan dalam prosesi acara tersebut. Rampala LPPM RI waktu itu akan mengadakan sebuah ekspedisi besar-besaran bertajuk mendaki 4 gunung dalam 7 hari. Dalam ekspedisi tersebut mencangkut dalam beberapa tim atau kelompok. Dalam 4 gunung tersebut dibagi menjadi 3 grup. Grup 1 menuju Gunung Sumbing, grup 2 menuju Gunung Gede dan Pangrango, dan grup 3 menuju Gunung Guntur. Saya kebetulan terpilih masuk ke dalam grup 2 dan sekaligus diberi amanat menjadi ketua grup 2 yang akan berangkat menuju Gunung Gede Pangrango. Dalam grup 2 mempunyai 7 orang personil, diantaranya 3 perempuan dan 4 laki-laki termasuk saya. Singkat cerita, jam 9 malam kita berangkat dari Bandung menuju Bogor, dan sekitar jam 12 malam kita sampai di camp pendakian. Sesampainya kita di camp pendakian, kita tidak langsung melanjutkan ke pos dikarenakan camp pendakian penuh. Terpaksa kita harus menunggu dan memutuskan untuk istirahat dulu di warung terdekat. Sekitar jam 1 dini hari, senior saya yang bernama Kang Roni menghubungi saya lewat telepon dan menanyakan kondisi saya dan rekan-rekan selama perjalanan. Saya menjawab, alhamdulillah selama perjalanan tidak ada kendala, semuanya diperlancar dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mewanti-wanti kepada saya untuk selalu memperhatikan orang-orang dalam tim, terutama yang perempuan. Sebab dari 3 orang perempuan dalam tim saya, 2 diantaranya sedang berhalangan. Saya kaget mendengar itu karena sebelumnya mereka tidak ada yang bilang kepada saya. Sebab dalam pendakian, jika ada wanita yang sedang berhalangan, sangat rawan sekali terjadi hal-hal yang di luar logika dan akal sehat. Dalam artian rentan sekali terjadi hal-hal yang bersifat goib. Kang Roni tetap memberikan motivasi kepada saya dan tim agar pendakian yang akan dilaksanakan besok selalu dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekitar jam 6 pagi kita bangun dan sarapan pagi. Sesudah itu kita semua mengecek peralatan dan logistik, memastikan semua aman. Sekitar jam 6:30 pagi kita bergegas pergi menuju ke pos pendaftaran. Pos tersebut bernama Pos Green Ranger. Di pos tersebut kita berbincang-bincang bersama senior pencinta alam
tentang jalur pendakian agar saya ada gambaran tentang jalur pendakian nanti. Setelah sedikit berbincang, kita melakukan doa bersama sebelum melakukan pendakian. Sekitar jam 7 pagi kita memulai pendakian. Sekitar setengah jam saya sampai di area pos pertama pendakian. Nah, di pos pertama ini setiap pendaki melaksanakan simaksi atau registrasi. Tim saya mulai melakukan registrasi dan memperlihatkan identitas. Dikarenakan di sana diberi asuransi bila nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Pihak dari Gunung Gede akan mempertanggungjawabkan secara penuh. Setelah beres simaksi, saya dan tim melanjutkan pendakian menuju Talaga Biru. Sampai di Talaga Biru sekitar jam setengah 9, jam 9-an. Di sana kita memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil menikmati pemandangan Talaga Biru. Singkat cerita, perjalanan demi perjalanan kita lewati, pemandangan demi pemandangan kita alami. Pada akhirnya kita sampai di tempat yang bernama Savana Mandalawangi. Di situ saya terkejut karena pemandangan Mandalawangi yang sangat indah. Saya terharu karena kita semua dapat melaksanakan pendakian menuju Pangrango dengan sukses. Di situ kita mulai berfoto dan di situ kita mulai berteriak-teriak saking gembiranya. Karena saking gembiranya, kita semua sampai lupa diri kalau sekarang ini sudah mau menuju malam hari. Saya baru ingat, ini di gunung, kita boleh gembira, kita boleh senang, tapi tetap ada batasannya. Setelah itu saya melihat sebuah tugu kecil di samping saya berfoto. Saya memperhatikan tugu kecil dan ternyata itu adalah tugu sebuah kematian. Dalam sebuah gunung, khususnya gunung yang tinggi, biasanya ada tugu yang berisikan daftar-daftar pendaki yang sudah meninggal. Saya di situ terkejut dan langsung berbicara kepada teman saya yang lain agar tidak gembira terlalu berlebihan. Sekitar jam 6 kita mulai pendakian turun menuju camp Kandang Badak. Suhu mulai dingin ketika saya melihat pengaturan suhu di HP, ternyata sudah mencapai 11 derajat Celcius. Nah, kita melakukan pendakian turun. Saya di situ melakukan tindakan yang sangat fatal. Saya terpisah dari tim wanita. Tim wanita yang 3 orang itu dipandu oleh 1 orang laki-laki yang bernama Kang Daris. Orang yang sudah lebih mengetahui trek pendakian Gunung Gede dan Pangrango. Sebelum terpisah, sempat bertanya kepada saya apakah masih kuat. Saya menjawab saya masih kuat, masa naik bisa, turun tidak bisa. Saya di situ merasa sompral sebenarnya. Singkat cerita, bertepatan azan maghrib, seharusnya saya menghentikan dulu perjalanan. Nah, saya malah terus melanjutkan perjalanan turun menuju camp Kandang Badak dengan cara berlari. Memang saya merasakan sungguh bodoh di sini. Saya sebagai ketua tim seharusnya mencontohkan hal yang benar kepada tim saya, bukannya menyuruh ikut lari bersama. Di situ saya mulai terpisah dengan tim wanita. Tinggal sisa 2 orang yang bersama saya, yaitu Duduy dan Iqbal yang mengikuti saya lari. Sekitar hampir jam 6:30, saya dan 2 teman saya terus berlari dan saya merasakan situasinya sudah mulai tidak kondusif. Saya berada di paling belakang dan 2 teman saya berada di depan saya. Di mana hari mulai gelap, saya memutuskan kepada 2 teman saya berdiam dulu sejenak. Soalnya jalur pendakian pada waktu jam segitu sudah mulai tidak terlihat. Saya menghimbau kepada 2 teman saya agar menyiapkan headlamp dan senter. Sesudah itu, saya dan teman saya melanjutkan perjalanan dengan cara lari dan berteriak-teriak. Dan disitulah awal mula yang ada kejanggalan yang saya rasakan. Kenapa tiba-tiba perut saya merasa mulas dan mual? Dan saya mulai berbicara kepada teman saya agar tidak berlari lagi. Awal mulanya hanya mulas. Ketika rasa mual mulai terasa, di situ saya tidak merasa kuat dan akhirnya saya muntah-muntah. 2 teman saya langsung bertanya, "Kang Asep nggak apa-apa?" Karena saya tidak mau membuat mereka panik, saya menjawab tidak apa-apa. Mungkin ini hanya masuk angin biasa. Setelah itu kita mulai melanjutkan perjalanan dengan catatan tidak ada yang berlari. Ketika melanjutkan perjalanan, saya berada di paling depan dan tiba-tiba perut saya merasa mual kembali. Kali ini dari mual tersebut disusul kepala saya merasa pusing. Mulai di situ saya mulai tidak kondusif. Kondisi badan saya mulai drop. Saya merasa aneh karena sepanjang perjalanan saya sudah mencium bau-bau yang rasa saya tidak wajar. Di situ awalnya saya mencium bau wangi-wangian bunga. Saya merasa heran, tapi saya berusaha positif.
Kebetulan sedang ada bunga bermekaran. Saya tidak hiraukan dan mulai melakukan perjalanan kembali. Ketika sedang melakukan perjalanan, saya mulai merasa pusing yang luar biasa dan penglihatan saya sudah mulai buram. Saya muntah dan teman saya mulai memegang pundak dan badan saya sambil mengatakan, "Bagaimana Kang Asep? Tidak apa-apa Kang Asep." Meskipun badan saya sudah mulai lemas, saya tetap memberikan motivasi kepada mereka berdua agar tidak panik. Tadinya saya di situ mulai memutuskan untuk menunggu rekan tim saya yang lain. Tapi karena perbandingan jarak yang sangat jauh, saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan mengatakan kepada kedua teman saya bahwa saya masih kuat. Ketika akan melanjutkan perjalanan, saya mulai merasa aneh. Saya melihat kepada dua teman saya dan tidak ada yang memegang pundak saya. Tetapi saya merasakan pundak saya sangat berat, seperti ada yang memegang. Saya mulai kaget dan panik. Saya berusaha membaca doa sebisa mungkin. Saya beristighfar di dalam hati. Saya sambil meminta pertolongan kepada Allah. Saya merasa mau pingsan, tetapi saya tetap berusaha untuk berjalan dan bergerak. Di situ saya mulai berjalan dan pada satu titik penglihatan saya mulai kabur. Sontak saya langsung memejamkan mata. Ketika saya membuka mata, tiba-tiba saya melihat pada sebuah titik objek di sebatang pepohonan. Ada sebuah lilitan atau sebuah benda yang melilit di sebatang pohon. Saya tidak memberitahu teman saya karena saya tidak mau membuat mereka panik. Saya memperhatikan pohon tersebut dan benda yang melilit di pohon tersebut berwarna putih. Saya terus memperhatikan sambil saya membaca doa. Saya di situ merasa kaget karena benda yang melilit itu bergerak, merayap, dan ternyata itu bukan sebuah benda, melainkan itu ular. Saya tetap beristighfar, berdoa agar perjalanan saya dimudahkan. Ketika saya masih terus berdoa dan begitu saya melihat di sekeliling saya, sungguh di luar dugaan. Ternyata hutan yang saya lewati, yang tadinya hanya sebatas hutan belantara, ternyata berubah 180 derajat. Sekeliling saya berubah menjadi sebuah makhluk. Berubah menjadi kerumunan makhluk yang belum pernah saya lihat. Yang lebih aneh, setiap pohon yang berada di sana sekarang bukan lagi pohon, melainkan sesosok makhluk, dan entah itu makhluk apa. Berbagai macam makhluk saya lihat di sekeliling saya. Saya terus melanjutkan perjalanan. Ketika saya lihat mereka memperhatikan saya. Seketika saya ingin menangis dan ingin meminta tolong. Tapi saya tidak bisa karena badan saya mulai kaku. Saya merasa pundak saya ada yang memegangi, seolah-olah ada yang ingin masuk ke dalam tubuh saya. Saya terus berdoa di dalam hati, meminta maaf. Mungkin ada tingkah laku saya yang di luar batas. Saya makin kaget ketika jalur yang saya lewati berubah menjadi bangunan. Bangunan yang mirip seperti kerajaan. Dan pohon-pohon pun berubah menjadi sosok makhluk yang tinggi besar dengan kulit yang hitam. Terus memperhatikan saya. Selain itu, saya pun dikelilingi oleh pocong dan kuntilanak yang begitu banyak. Saya terus beristighfar dan berdoa dalam hati, "Ya Rob, apabila saya tidak selamat di sini, mohon selamatkanlah teman-teman saya. Dan apabila saya tidak dapat kembali, kembalikanlah teman-teman saya sampai selamat." Di situ saya terus-menerus memohon, berdoa dan meminta maaf. Ketika saya agak tersadar, ternyata jalan yang saya lewati itu ternyata berputar-putar di tempat yang sama. Dalam artian kita disesatkan dalam perjalanan. Seketika saya meminta teman-teman saya untuk berdiam dan berdoa dulu, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa kembali ke camp pendakian, yaitu Kadang Badak. Kita berdoa dengan bersungguh-sungguh dan alhamdulillah rasa mual, pusing dan pandangan saya perlahan-lahan kembali normal. Dan saya bersyukur ketika teman saya berbicara bahwa jalur di depan kita itu adalah jalur yang kita tandai sebelumnya. Dan alhamdulillah kita sudah mendekati dengan camp pendakian. Kita meneruskan perjalanan sambil berdoa dan alhamdulillah sekitar jam 8 kita sampai di camp Kadang Badak. Saya merasa lega. Saya bisa sampai. Kita istirahat dan saya pun minum obat sambil menunggu rekan-rekan yang lainnya. Sekitar jam 10 rekan wanita akhirnya sampai di camp Kadang Badak. Setelah semua berkumpul, kita bermusyawarah dan membicarakan tentang perjalanan tadi.
Tetapi saya belum menceritakan apa saja yang saya alami. Saya hanya membicarakan tentang kondisi tubuh saja yang sudah mulai lemah. Sesudah itu kita mulai memasak untuk mengisi perut kita yang mulai kosong. Jalan demi jalan perjalanan, pemandangan demi pemandangan. Akhirnya jam 8 malam keesokan harinya kita sampai di bawah. Di sana regu tim yang lain dan transportasi untuk pulang pun sudah menunggu. Di situ saya mengambil hikmah dan kesimpulan bahwa jika mendaki gunung agar lebih beretika dan sopan. Karena kenapa? Kita datang sebagai tamu, bukan penghuni. Terima kasih telah menceritakan kisah saya yang jarang sekali saya ceritakan kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu Kang Bobi, Kang Boy, Kang John ceritanya lumayan panjang ya, tapi seru sih. Jadi Mantap. kayaknya banyak pelajaran yang bisa diambil ya Kang John ya. Matematika PPKN. IPA. Matematik PPKN, kimia. Oh iya. Jadi gimana Kang John nih? Itu aja dulu lah. Oh dari Kang Boy dulu Saya pandangan tadi Boy. sedikit gak fokus. Hah? Sedikit gak fokus. Hah? Dia minum pakai tangan kiri. Siapa? Itu. Oh, ini. Jadi jangan dicontoh ya. Oh betul betul. Salah. Minum dengan tangan kiri jangan dicontoh itu ya. Itu sesuatu hal yang tidak baik. Jadi minum Bismillah dengan tangan kanan. Oh iya. Tadi dia Tadi pakai tangan kiri. Jadi saya tadi sedikit sempat lupa. lagi menyimak cerita Kang Haji. Nggak fokus. Oh gitu ya. Iya. Buyar ya. Iya, konsentrasi buyar. Aduh. Tapi Minum itu dengan tangan kiri. biasanya. Mau negur, tapi kan tadi Kang Haji lagi. Oh buyar. Iya. Tapi Kang John biasanya kalau Kang Boy ini minumnya pakai kaki dia. Hmm. Cuman lagi kamera jadi pakai yang tangan. Oh gitu. Mangga silakan. Gimana Kang Boy tanggapannya? Jadi kan Kang Asep tuh mengalami hal mistis gitu kan, kejadian Ya, di betul, Gunung Kang. Gede Pangrango. Iya. Dan di situ dia menemukan bahwa banyak makhluk di sana gitu. Oke. Seperti itu Kang Boy. Dari gimana Bang? Oh ya. belum. Oh belum. Dari segi spiritual saya Mhm. Aduh, bentar ini dulu. itu bisanya di gunung Ini itu dulu. kan. Oh iya silakan. Ini apa namanya? Si kopi ubar tumbuh. Kopi bea tunduh deh. Oke, mantap. Thank you. Oke. Terus kan? Jadi kalau dilihat dari ilmu gaib itu ada kayak dulu di situ di Gunung Gede gitu, Gunung Gede kan ya. Gunung Gede dan Dulu Pangrango. pernah ada kerajaan jin Kerajaan gitu, jadi jin. jin. Jadi dia merasa Siapa dianya itu? ya yang bukan dia maksudnya Mereka. mereka. Oh, mereka. yang, Banyak ya. yang dicerita itu Hmm. merasa terusik mungkin. Mhm. Lagi santai-santainya mungkin jin Lagi nongki gitu ya? jin Lagi setan. nongki. Apanya lagi santai? Ya jin setan Jin, setan dan manusia oh gitu. iya nggak dua kali itu Oh, berarti saya jadi terasa bisa rata-rata di gunung gitu suka gampang terganggu ya sensitif kalau di gunung kan Oh, baper gitu. ya baper kalau di gunung jin baper gitu Oke. jadi kan bebas biasa di alam bebas Mhm. tempat-tempatnya dia Terus? ya gitu aja terasa terganggu gitu. Berarti pada intinya mungkin makhluk gaib yang di sana itu merasa terganggu oleh kehadiran atau tingkah laku Manusia. Manusia. Betul sekali gitu. Pintar sekarang sudah pintar. Oke. Gimana Kang John sekarang tanggapan Itu aja saya. Seperti diambil? seperti cerita kemarin ya dari Ya. Kang Ezagan itu ya. Oke, betul. Hampir sama ya. Hampir sama. Hampir sama. Masalah pendakian. Sebenarnya kan lebih apa ya namanya bahwa pasti banyak ya mengalami hal-hal seperti ini gitu kan, saat mendaki gitu ya. Ya. Ini jadi bukan berbicara pada percaya atau tidak percaya. Mungkin kalau saya pribadi alhamdulillah karena tidak pernah mengalami dan jangan pernah, insyaallah mudah-mudahan. Nah untuk yang mungkin mengalami tentunya ini harus diambil hikmahnya. Bisa saja ini kan sebuah ujian untuk kita. Apakah mungkin kita selama hidup ini ada banyak keburukan, kurang beribadah atau seperti apa, ini Allah mengujinya melalui hal-hal seperti itu. Dan tentunya itu pun yang dilihat atau yang dilihat tadi Kang Asep dah Ya, ya yang diceritakan, yang dilihat ada kerajaan, itu sesuatu yang tidak nyata. Maksudnya tidak nyata karena itu bisa saja itu jin, tapi kan jin seperti yang pernah saya sampaikan di episode sebelumnya, jin tidak akan menunjukkan wujud nyatanya. Kalaupun memang
tapi saya mengalami, saya melihatnya ini, ya itu bisa saja. Jadi saya pun bisa saja percaya, misalkan Kang Haji, saya melihat ini nih, tapi saya tidak. Mungkin Allah memberikan ujiannya lewat Kang Haji bahwa melihat seperti ini gitu. Jadi ya seperti sama ya, tentunya ya ketika ke gunung gitu, itu ya bagus yang dilakukan oleh Kang Asep itu ketika merasakan hal yang tidak wajar gitu ya, langsung istighfar, mengingat kepada Allah, dan akhirnya kan alhamdulillah Allah tuntun dia kembali ke campnya kan. Jadi apapun, kalaupun kita tidak selamat ya semua itu sudah Allah kehendaki. Bukan dari kerajaan di sana. Ya, itu perspektif berbeda mungkin dari pihak Kang Boy, bisa saja itu silakan saya menghargai, tapi kalau saya tetap teguh gitu ya, kita harus tetap menjaga keteguhan kita, percaya kepada Allah gitu, jangan mudah goyah gitu ya, keimanan jangan mudah goyah, itu aja mungkin. Allahu a'lam bishawab. Ya. Tapi bisa aja ya Kang Jon, karena mungkin kita merasa kelelahan jadi halunya keluar ya, halusinasi. Bisa juga kan dari sugesti, ya karena lelah, gitu. sugesti karena kan tadi ada mau muntah katanya, udah mulai sama-sama, akhirnya bisa saja karena konsentrasi sugestinya di alam gitu, biasanya sugesti itu jadi kemana ini bisa saja ke arah situ bisa. Jadi kita ambil positifnya lah. Kang Bot ada tambahan? Saya cukup dari segi spiritual saya betul sekali. Ya mungkin memang tetap sih kembali ke diri masing-masing, dan itu gimana etika kita ketika kita menikmati alam bebas, ya ikuti aturan yang ada dan tetap bismillah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk Kang Asep, terima kasih, ceritanya sangat seru, sangat mantap, dan sudah kita bacakan ya di episode ke-14 ini. Dan untuk Baraya yang lain, kalau ada yang mau dibacakan kisah mistisnya, silakan DM ke Instagram dan nanti dicantumkan di description. Jangan sungkan-sungkan. Meluapkan. Ya, Kang Asep juga kan ini katanya jarang menceritakan ke orang lain. Betul. Alhamdulillah ke kita dia bisa meluapkan ceritanya. Supaya ini jadi pengalaman juga kan untuk yang lain, dan bisa ambil hikmahnya gitu ya. Ambil yang baik, buang yang buruknya gitu kan. Ambil yang baik, buang yang buruknya gitu. Ya, seperti itu. Thank you. Ya, Thank you. Itu mengopat. Grip mengopat. Real. Ya mungkin sampai sini dulu Baraya kisah mistis di episode ke-14 ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.